Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristanika. Saya adalah seorang guru BK di SMK Negeri 2 Kuala Kapuas. Di sini saya akan menampilkan video konseling individu dengan pendekatan gestal dalam rangka untuk memenuhi tugas PPL 2 PPG 2020. Permisi, Bu. Iya. Rika. Ayo silakan selamat datang silakan. Permisi ya, Bu. Ya, silakan. Silakan duduk di mana Rika nyaman buat duduk ya. Silakan. Rika, lama sekali nggak ketemu kita ya. Iya, Bu. Kapan terakhir kali saya lihat Ripka tuh? Kalau nggak salah sekitar sebulan yang lalu mungkin ya. Iya, Bu. Waktu itu Ripka ikut lomba menyanyi online tingkat apa ya nak ya? Tingkat SMK. Iya, tingkat SMP. Tingkat SMK, dan saat itu kalau nggak salah Ripka juara 2. Aduh, hebat sekali. Hanya kebetulan aja sih, Bu. Kan banyak juga yang lebih dari Ripka gitu, lebih berpotensi. Jadi kebetulan aja sih. Kalau Ripka bilang itu kebetulan, kalau gue bilang bukan kebetulan itu nak. Karena kan nggak semua orang itu bisa. Maksudnya oke lah, mungkin potensi ada, tapi tidak semua orang mau berusaha buat mengembangkan potensinya gitu. Dan ibu lihat Ripka punya potensi, punya bakat, dan mau berusaha buat mengembangkan potensinya. Itu kelebihan loh nak. Iya, Bu. Semoga aja terus bisa meraih potensi yang ada. Pasti bisa, ibu yakin Ripka pasti bisa. Oke, ini kebetulan memang sengaja mau kesini. Iya, Bu. Soalnya ada hal yang mau Ripka ceritakan. Soalnya Ripka bingung mau cerita ke siapa lagi kalau bukan sama Ibu. Oke, baiklah. Ibu sangat berterima kasih karena Ripka punya kepercayaan untuk datang ke sini untuk menemui ibu di sini. Yang ibu ingin Ripka tahu, ketika siapapun yang datang ke ruang konseling, ke ruang bimbingan konseling, apapun yang diceritakan di sini akan jadi kerahasiaan kita gitu. Jadi kalau di kami dibilang itu adalah termasuk asas rahasia. Jadi Ripka tenang saja, Ripka mau bercerita apa, mau mengeluarkan unek-unek keluh kesah seperti apa, silahkan saja, jangan khawatir. Itu akan tetap menjadi rahasia di antara kita berdua. Jadi ibu di sini akan mendengarkan ceritamu, ibu akan berusaha untuk membantumu menemukan solusi dari permasalahan. Jadi silahkan bercerita. Jadi begini, Bu.
Sebenarnya saya itu sedang ada masalah dengan ayah saya. Saya bingung bagaimana masa depan yang akan saya jalani nanti. Karena jujur saja saya sebenarnya ingin sekali melanjutkan sekolah, masuk ke perguruan tinggi. Namun ayah saya melarang saya untuk melanjutkan kuliah. Saya juga tidak bisa menolak apa yang sudah menjadi keputusan ayah saya. Karena dari contoh yang sudah ada, kakak-kakak saya juga bertekad untuk melanjutkan sekolah, itu sampai diancam untuk diusir dari rumah, Bu. Jadi jujur saja ini saya bingung sekali bagaimana. Saya sebenarnya juga masuk SMK ini sudah menjadi pilihan ayah saya. Supaya lulus dari sini saya bisa langsung bekerja. Itu, Bu. Tapi sebenarnya saya pengen sekali untuk bisa kuliah. Ibu mengerti perasaanmu, nak. Mungkin memang kalau di posisimu itu sangat tidak nyaman dan tidak enak. Kita coba selesaikan satu persatu ya. Kita coba uraikan satu persatu. Baik, Ibu sangat mengerti dengan apa yang kamu rasakan. Di posisimu itu pasti sangat tidak enak mungkin rasanya ya. Satu sisi kamu ingin melanjutkan kuliah, tapi di sisi yang lain bertentangan dengan keinginan Bapak. Benar begitu? Ya, Bu. Oke, tadi Lupa juga ada cerita ya, katanya masuk SMK ini juga atas keinginan dari Bapak. Kalau Ibu boleh tahu kenapa bisa begitu? Ya karena saya tidak bisa menolak apa yang sudah beliau putuskan, Bu. Memang tidak bisa rasanya untuk menolak beliau kalau memang itu sebuah keputusan beliau. Beliau itu orang yang sangat-sangat keras kepala. Contohnya saja, saat itu kakak kandung saya tidak mau menikah dengan orang yang dia jodohkan. Sampai-sampai kakak kandung saya itu pergi dari rumah dan tidak disuruh untuk kembali lagi ke rumah, Bu. Tidak disuruh lagi kembali ke rumah? Iya, Bu, tuh. Nah, itu yang saya takutkan kalau saya menolak apa yang sudah menjadi keinginan Bapak, yang sudah menjadi keputusan beliau, pasti ada hal yang terjadi pada saya, entah itu saya dipukul, entah itu saya dibentak, entah saya tidak tahu, Bu. Kalau untuk menolak pilihan beliau, takut sekali rasanya. Takut? Yang kamu rasakan takut ya, Nak ya? Ya. Oke, apakah selama ini kamu sudah pernah mencoba untuk menolak misalnya? Kalau menolak masih belum pernah, Bu, karena saya selalu menerima apa yang sudah menjadi keputusan beliau. Namun yang saya rasakan ini sangat-sangat tertekan dengan pilihan beliau, karena saya tidak pernah memberikan keinginan saya, menunjukkan bahwa keinginan saya tuh bukan seperti apa yang beliau inginkan. Namun beliau tetap kekeh, tetap bersikeras dengan sebuah keputusan beliau bahwa saya harus seperti ini, bahwa saya harus seperti apa yang dia inginkan. Saya merasa saya ini bukan robot, Bu, yang harus dia suruh seperti ini, dia suruh seperti ini, seperti apa yang menjadi dia inginkan. Saya ini punya keinginan, saya itu punya cita-cita. Namun beliau mengabaikan sebuah pilihan saya, Bu. Jadi saya harus mengikuti, bukan hanya saya. Kami bertiga di rumah, 3 bersaudara itu harus mengikuti seperti apa yang beliau inginkan. Semuanya seperti apa yang beliau inginkan? Iya, dan saya sudah melihat contohnya, kakak saya yang tidak mau dijodohkan, kakak saya yang ingin melanjutkan kuliah.
Saya takut Bu kalau untuk menolak, makanya itu menjadi sebuah alasan saya sampai saat ini masih belum pernah menolak beliau, menolak sebuah keputusan yang beliau inginkan. Dari cerita yang tadi kamu utarakan, Ibu menangkap sepertinya kamu ada perasaan jengkel gitu terhadap diri sendiri. Benarkah begitu? Ya Bu, bagaimana saya tidak jengkel? Saya merasa selalu diatur-atur. Saya seperti tidak punya sebuah keinginan, seperti tidak ada sebuah hal yang ada dalam diri saya. Semuanya harus mengikuti seperti apa yang ayah saya inginkan, Bu. Saya capek, saya bosan sebenarnya hidup seperti ini. Harus mengikuti apa yang mereka mau. Kalau misalnya memang benar saja seperti itu, Ibu merasa ketika di posisimu pasti sangat berat nak ya? Ya Bu, yang saya inginkan sekarang ini hanya bisa berani untuk mengutarakan apa yang sebenarnya saya inginkan itu loh Bu. Karena saya terlalu takut untuk bisa menolak apa yang bapak saya itu putuskan seperti itu Bu. Ibu saya juga kadang kalau saya sudah lelah, saya cerita sama ibu saya kalau Bu sebenarnya saya ini tidak mau seperti apa yang bapak inginkan. Namun ibu saya bilang ikuti aja bapakmu, kasihan dia kalau ndak diikutin. Kayak gitu juga bapakmu, kamu harus hormat sama dia, harus ikuti apa mau dia. Ya, saya tidak bisa melawan Bu, saya harus mengikuti apa yang mereka mau. Namun saya rasa saya juga punya keinginan yang ingin saya capai. Kalau begini kan saya menjalaninya dengan terpaksa juga nggak ada gunanya Bu, saya rasa. Jadi ya apa hal yang benar-benar ingin Ripka lakukan? Kalau untuk saat ini, karena saya sudah merasa capek, saya sebenarnya ingin sekali berubah Bu. Berubah? Iya, berubah supaya saya bisa mengatakan tidak, bisa berani untuk menyatakan keinginan saya kepada orang tua saya Bu. Berani mengatakan keinginanmu kepada orang tuamu? Iya Bu. Oke, baiklah. Saya sudah menangkap yang Ripka inginkan. Ripka ingin bisa berkata tidak dan lepas dari kehendak dari bapak gitu kan. Tapi kalau boleh Ibu memastikan lagi sebenarnya setelah itu apa yang Ripka inginkan? Saya ingin melanjutkan kuliah saya Bu. Nah, namun bapak saya menyuruh saya untuk langsung bekerja setelah lulus SMK. Namun saya merasa saya masih belum siap untuk masuk ke dalam lapangan pekerjaan karena pengalaman saya masih kurang sekali. Sebenarnya saya juga ingin menjadi seorang guru, melanjutkan kuliah kan Bu. Tidak ada guru yang hanya lulusan SMK. Itu ingin bisa berkata tidak dan ingin melanjutkan kuliah, begitu nak ya? Iya Bu. Oke. Baik, berarti secara singkatnya kamu ingin bisa berkata tidak, kamu ingin melanjutkan kuliah, tapi tadi kan di awal-awal kamu juga bilang kamu merasa takut ya? Iya Bu. Selama ini saya selalu mengikuti apa yang bapak saya mau, bapak saya inginkan. Saya capek Bu, saya rasa saya juga mampu sebenarnya untuk bisa mengatakan bahwa itu bukan keinginan saya. Saya punya keinginan sendiri dan saya tidak mau. Saya bukan boneka Bu yang selalu untuk mengikuti apa yang mereka mau, seperti ayah saya mau, seperti orang tua saya mau, karena itu bukan passion saya. Baik, berarti kamu merasa sebenarnya pendapat dari bapak itu untuk dirimu nggak cocok gitu nak ya? Iya Bu. Baiklah, berarti menurutmu selama ini kamu selalu mengambil keputusan itu sesuai dengan yang bapak inginkan.
dan selalu dibayang-bayangi oleh bapakmu gitu ya? Iya Bu. Oke, baiklah. Kemudian kalau tentang ketakutan tadi kan, sebenarnya apa yang sebenarnya paling kamu takutkan ketika misalnya kamu mengambil keputusan sendiri? Ya saya takut kalau saya menolak seperti kejadian yang telah lalu. Itu kan kakak saya menolak membicarakan langsung pada bapak saya. Nah, karena terlalu keras kepala bapak saya, ya itu kakak saya sampai diusir dari rumah. Itu yang sekali saya takutkan Bu, sangat sekali saya takutkan. Kalau saya berbicara langsung untuk menolak keinginan bapak saya takut diusir, saya takut dipukul, saya takut dimarahi Bu. Oke, baiklah. Sudahkah pernah barang sekali saja misalnya Ripka mencoba untuk mengutarakan apa yang Ripka rasakan? Belum pernah sih Bu. Ya karena memang setiap saya ingin menolak, ibu saya selalu bilang, jangan nak, ikuti saja kemauan bapakmu, jangan sampai tidak berbakti pada orang tua gitu. Saya jadinya Bu bingung, apa saya harus selalu mengikuti seperti apa yang mereka inginkan dan mengabaikan keinginan saya sendiri gitu loh Bu. Oke. Kamu setuju dengan apa yang ibumu katakan? Ya bagaimana Bu, soalnya kan kata ibu saya harus berbakti, harus mengikuti seperti apa yang bapak saya inginkan. Namun ya itu, saya tidak dapat jalan keluarnya loh Bu. Saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri jadinya. Oke. Nah, kalau misalnya kamu ingin menjadi dirimu sendiri, artinya kamu harus mencoba untuk mengutarakan apa yang kamu rasakan. Ketika kamu tidak mencoba, ya tidak akan ada perubahan apapun itu. Jadi maksud ibu saya harus melawan Bu? Begini, hari ini saya akan mengajarimu cara atau teknik untuk membuat kamu bisa lebih percaya diri untuk jadi dirimu sendiri. Bagaimana caranya Bu? Setelah ini, ibu akan mengajari Ripka untuk bermain peran. Jadi kita akan bermain di 2 kursi yang sudah saya sediakan. Kita akan memainkan peran sebagai diri Ripka sendiri dan juga sebagai bapak. Nanti saya jelaskan. Yuk, sekarang kita ke kursi. Silakan ambil posisi yang nyaman. Duduk di sini. Oke. Gimana? Apakah sudah nyaman? Sudah merasa nyaman? Permainan peran kita kali ini sangat mudah saja. Saya hanya meminta Ripka untuk membayangkan di depan ini ada bapak. Jadi Ripka silakan utarakan apapun yang Ripka ingin utarakan sama bapak. Keluh kesah Ripka, rasa jengkel, marah, apapun yang pengen Ripka katakan, silakan diutarakan di sini. Silakan. Gini aja langsung utarakan atau gimana Bu? Aku takut. Nggak apa-apa. Anggap saja kali ini Bapak siap mendengarkan. Bapak memang mau mendengarkan Ripka, memang meluangkan waktu untuk mendengarkan. Nah, jadi silakan Ripka katakan apapun itu, tidak usah takut. Baik, supaya mungkin Ripka bisa lebih nyaman, mungkin Ripka bisa menarik nafas dulu. Tarik nafas yang panjang supaya relax. Boleh menutup mata, boleh membuka mata, pokoknya diberikan senyaman mungkin, baru silakan utarakan apa yang pengen Ripka sampaikan. Berarti ini dianggap ada bapak di depan saya Bu? Betul, iya, ada bapak di situ. Pak, saya ingin bicara Pak. Sebenarnya selama ini saya sangat tertekan sekali Pak, karena Bapak selalu keras kepala supaya saya bisa mengikuti seperti apa yang Bapak inginkan. Saya ingin kuliah Pak,
Saya masih belum siap untuk bekerja. Saya capek, Pak, terus mengikuti apa yang Bapak inginkan. Saya juga punya keinginan, saya juga punya cita-cita yang ingin sekali saya jalani, Pak. Nggak harus mengikuti seperti apa yang Bapak inginkan, seperti apa yang Bapak atur. Saya bukan boneka, Pak. Saya ingin Bapak mengerti perasaan saya, Pak. Selama ini saya selalu mengikuti apa yang Bapak inginkan. Namun, Pak, Bapak pernah mikir nggak sih? Kalau apa yang Bapak inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Kalau akhirnya apa yang saya jalankan tidak sepenuh hati juga akan sia-sia, Pak. Sudah Bu, sudah. Gimana? Ripka masih pengen mengeluarkan unek-unek atau masih ada yang pengen dikatakan sama Bapak? Cukup aja sih, Bu. Kalau bilangnya sudah cukup, sekarang saya akan meminta Ripka untuk berpindah posisi ke sini. Silakan duduk di sebelah sini. Kalau tadi Ripka memposisikan diri sebagai anak, sebagai diri Ripka sendiri, sekarang Ibu akan meminta Ripka untuk memposisikan diri sebagai bapak. Kalau Ripka jadi bapak, Ripka pengen ngomong apa sama diri Ripka yang di sini? Kalau jadi bapak, apa unek-unek, apa perasaan yang ingin disampaikan sama anaknya? Coba bayangkan itu. Kalau sudah bisa dibayangkan, lalu katakan seperti apa? Kalau Bapak tidak apa yang saya mau, setidaknya kita mencoba dulu. jadi saya menjadi Bapak yang Menjadi bapak yang dalam keadaan sekarang. iya, dalam keadaan yang sekarang. Kamu sudah mulai berani ya? Kamu mau mengikuti jejak kakak-kakak kamu? Bapak itu cuman pengennya kamu itu bisa mandiri, bisa cari uang sendiri, bisa mengurusi hidupmu sendiri. Kamu mau melawan sama orang tua, tidak mengikuti keinginan apa yang ingin Bapak inginkan, tidak mengikuti seperti apa yang Bapak katakan. Sama saja kuliah, tidak kuliah, itu sama-sama dapat pekerjaan. Apa sih yang mau kamu kejar? Bapak tuh cuma ingin kamu mandiri. Sudah, Bu. Itu dari versi bapak ya. Jadi bapak bilangnya seperti itu, bapak di kondisi sekarang. Nah, saya merasa masih ada sesuatu yang janggal ini. Kalau misalnya saya minta Ripka buat pindah lagi ke sini sekali lagi, bisakah? Bisa. Ya, sekali lagi kita coba. Tadi Ripka mendengarkan omongan bapak di sebelah sini tadi. Keinginan bapak seperti itu. Nah, saya minta Ripka untuk mengutarakan apa yang Ripka inginkan. Gitu. Ketika Ripka mendengar kata-kata dari bapak barusan. Saya sudah bisa mandiri, Pak. Saya cuma ingin menjadi diri saya sendiri, melakukan apa yang saya inginkan. Saya mau kuliah, Pak. Selama ini sudah cukup saya lakukan semua apa yang Bapak inginkan. Emang Bapak pikir gampang cari pekerjaan? Sekarang memang betul pekerjaan banyak, tapi itu semua pekerjaan tidak tetap, Pak. Saya bisa dipecat kapan saja. Saya pengen, Pak, mencapai cita-cita saya pengen jadi sarjana, saya pengen wisuda. Itu semua untuk Bapak sama Ibu. Yang banggakan Ibu sama Bapak. Kalau cuman kerja awut-awutan mah semua orang juga bisa, Pak. Tapi saya pengen punya gaji yang tetap, saya pengen jadi pegawai. Itu yang saya mau, Pak. Pernah nggak sih Bapak mengerti perasaan saya? Saya selalu seperti robot, selalu mengikuti apa yang Bapak inginkan. Saya capek, Pak. Saya pengen Bapak mengerti saya, Pak. Kali ini aja, Pak.
Sudah Bu. Gimana rasanya? Lega sih Bu. Kamu sudah bisa mengatakannya. Oke, baiklah. Sekarang kita kembali dulu. Kita balik. Ripka, akhirnya kamu bisa mengatakannya. Ternyata kamu memang bisa kan nak buat mengatakannya. Sudah bagus sekali tadi nak ya. Ini ibu ingin bertanya dulu sama Ripka. Apa yang Ripka dapatkan dari sesi kita ini tadi? Ripka rasa Ripka bisa lebih percaya diri untuk berani ngomong lah Bu. Berani ngomong yang awalnya Ripka takut sekali untuk mengatakan keinginan Ripka, karena Ripka bisa berani. Dan juga kan ngerasa lega aja gitu, kayak ngomong sama bapak asli, kayak seakan-akan ada bapak gitu dengan Ripka berbicara. Itu aja sih Bu. Ya, latihan ini tadi adalah salah satu simulasi untuk membuat Ripka bisa lebih percaya diri dalam berbicara, terutama dalam ini kan posisinya dengan bapak ya. Harapan ibu semoga ini tuh berlakunya bukan hanya ketika dengan bapak saja. Jadi dengan siapapun yang Ripka kenali, Ripka harus bisa lebih percaya diri untuk mengatakan apa yang Ripka mau, lebih mandiri lagi. Begitu nak ya. Kira-kira setelah ini apakah Ripka mau mencobanya? Insyaallah. Oke, baiklah. Begini nak, boleh dicoba gitu, silahkan nanti dicoba pelan-pelan dengan bapak. Tapi catatannya begini nak lah, namanya orang tua itu pasti pengen yang terbaik buat anaknya gitu. Jadi mungkin penampakan beliau keras, kemudian beliau kata-katanya kasar atau bagaimana, itu sebenarnya dibalik itu kepada rasa sayang sama anaknya. Jadi kalau bisa ya pelan-pelan dan tetap sopan ngomongnya dengan orang tua. Kemudian perjalanan waktu ini kan masih sangat panjang nak. Siapa tahu suatu ketika tiba-tiba Ripka berubah pikiran, kita nggak tahu juga gitu. Untuk saat ini mungkin kamu menginginkan kamu pengen kuliah gitu kan, itu pilihan yang bagus, sangat ibu dukung untuk pilihannya. Karena kalau zaman sekarang kan kuliah kemudian dapat titel S1 itu kan mempermudah orang buat mencari pekerjaan. Jelas itu sangat mendukung pilihanmu gitu. Tapi kita juga tidak boleh menutup kemungkinan untuk pilihan yang lainnya. Atau juga kita di SMK itu kan artinya ketika orang lulus dari SMK kita siap untuk bekerja gitu. Jadi apapun nanti yang terjadi, ibu doakan semoga Ripka bisa tetap menghadapinya gitu. Terus gimana sekarang rasanya? Apakah sudah jauh lebih percaya diri? Setelah ini mungkin sesi kita cukup sampai di sini dulu. Tapi jika misalnya suatu ketika Ripka ingin bantuan ibu lagi, ingin bicara lagi, silahkan datang. Pintu ibu selalu terbuka untuk Ripka. Kemudian lewat chat WA juga bisa ya. Lewat chat WA juga bisa gitu. Jadi kapanpun kita bisa sharing. Nah kalau misalnya minggu depan, kalau Ripka dijadwal nggak minggu depan buat ke sekolah? Ada sih Bu, kebetulan waktu piket kelas juga kebetulan minggu depan hari yang sama. Nah kita bisa pergunakan itu untuk ketemu dan bicara. Siapa tahu ibu harapannya semoga setelah dari sini ini tuh nggak hanya selesai di sini gitu. Jadi ibu juga bisa pantau perkembanganmu juga gitu. Minggu depan kita ketemu lagi di sini? Bisa. Oke, di jam yang sama ya. Minggu depan di jam yang sama, ketemu di sini. Kemudian kalau ada apa-apa tadi jangan lupa silakan kontak aja dulu ya. Kalau gitu Ripka pamit dulu ya Bu. Makasih banyak Ibu udah mau dengerin Ripka cerita. Sudah Ripka dalam simulasi itu tadi juga bikin Ripka jadi lega rasanya Bu. Senang nak bisa membantu. Memang sih tugas saya untuk membantu kalian untuk mencari solusi dari permasalahan kalian. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk mencari saya kapan tuh. Ya Bu, makasih banyak Bu. Sekali lagi boleh Ripka salaman? Boleh sekali. Ripka langsung pamit ya Bu. Hati-hati di jalan ya. Ya Bu. Naik motor sendiri? Iya Bu. Hati-hati, sedang banyak razia belakangan ini. Nggak usah nunggu di jalan ya. Hati-hati Ripka ya.
ketemu cuma minggu depan.